Terima kasih teman-teman, sekali lagi selamat malam. Di apa ya? Saya nggak bilang ini kelas webinar atau apa ya, kita ini ngobrol-ngobrol santai lah eh, terhadap sebuah pendekatan service dari angle yang lain, dari sudut pandang yang lain, dan mencermati tentang tokoh yang satu ini buat saya tokoh yang sangat menarik sekali gitu ya. Jadi awal mulanya beberapa mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu saya membeli sebuah novel yang menceritakan tentang Casanova, dan saya baca cerita orang ini adalah pribadi yang sangat unik. Terlepas dengan kelebihan dan kelemahan Casanova, ada banyak sekali pembelajaran yang saya pelajari dari sana, dan ketika saya melihat apa yang Casanova lakukan, banyak sekali materi-materi dia yang sangat bisa dipakai dalam sudut pandang atau angle service excellence. So, jadi malam hari ini kita akan ngobrol tentang Casanova, kaitannya dengan service quality. Tentu kalau kita bedah semua model dari semua patternnya Casanova, ini nggak cukup waktu, dan saya menghendaki pembahasan yang sedikit deep. Jadi kalau teman-teman merasakan ada manfaat untuk sesi malam hari ini dan teman-teman membutuhkan untuk sesi-sesi berikutnya supaya Casanova model ini dibahas tuntas, yuk kita buat secara rutin pembelajaran ini. Dan mengawali ngobrol-ngobrol kita malam hari ini, saya akan cerita sedikit tentang siapa sih Casanova ya. Casanova namanya Giacomo Girolamo Casanova. Dia lahir di 2 April 1725 sampai 4 Juni 1798. Kalau kita bicara tentang Casanova, kalau kita bicara tentang Casanova, kita mungkin image banyak orang Casanova ini adalah apa ya? Don Juan buaya darat ya, seorang player gitu ya. Jadi orang ini sangat unik, punya daya persuasi yang sangat hebat. Bahkan orang-orang kalau baca bukunya, kalau kita baca bukunya kita akan ketemu tentang orang-orang yang menurut saya hampir mustahil untuk dipikat, hampir mustahil untuk disedius gitu ya. Tapi Casanova ini begitu sukses gitu untuk mendekati dan mendapatkan targetnya. Saya pikir kalau pendekatan Casanova ini dipakai dalam dunia service, dipakai dalam dunia sales, ini satu hal yang luar biasa. Saya catat ada 10 pattern dari Casanova, yang sangat menarik untuk untuk kita pelajari. Ada 10 pattern. Apa saja ke 10 pattern itu, teman-teman? Jangan khawatir kalau teman-teman ketinggalan. Nanti saya akan kirim, terutama yang untuk di grup service manager 5.0, saya akan kirim materi presentasi saya malam hari ini ya. Jadi jangan khawatir, buat teman-teman yang membutuhkan dan teman-teman tidak ada di WhatsApp group service manager, teman-teman bisa menghubungi saya. Nah, ini adalah 10 pattern yang dipakai oleh Casanova ketika dia memikat lawan jenisnya. Yang pertama, patternnya adalah to make a woman feel special, do something special. Jadi ini pattern pertama, dan pattern pertama inilah yang akan kita pelajari malam hari ini dan akan kita lihat dari sudut pandang kacamata service ya. Saya bilang kalau ke depan, kalau memang teman-teman menghendaki ada pembelajaran lanjutannya, kita akan buat kembali sesi ngobrol-ngobrolnya. Saya nggak katakan ini sesi kelas webinar yang formal atau apa. Ini kita sesi belajar bersama. Silakan kalau teman-teman berminat, nanti kita akan lanjutkan. Tapi kalau dirasa cukup, ya cukup malam hari ini. Yang kedua adalah privacy is sexy. Privacy is sexy. Ini pattern Casanova kedua. Jadi ketika dia mendekati targetnya, dia akan menggunakan pattern-pattern ini. Pattern yang ketiga adalah admire her from all angles. Admire her from all angles. Ini pattern ketiga.
Pattern keempat adalah ask what she thinks. Menarik ya? Ask what she thinks gitu. Ya, saya akan bahas dalam kalau nanti ada kelas-kelas lanjutan. Kelima, bahasa aslinya sih sebetulnya decadence rule, tapi saya lebih suka menerjemahkan ke dalam pola yang disebut dengan playing guilty pleasure games ya, playing guilty pleasure games. Dan keenam adalah ya, ini pattern keenam yang buat saya menarik adalah sought to appeal to all the woman senses. Ke pattern ketujuh, sever the anticipations. Kedelapan, be playful. Ke-9, be spontaneous. Dan ke-10, surprise her with a gift. Ya, ini adalah pattern-patternnya Casanova, teman-teman. Dan malam hari ini kita akan belajar satu pattern, yaitu to make a woman feel special, we must do something special, gitu ya. Saya pikir pattern pertama ini sekali lagi kalau kita coba jalankan atau coba lakukan dalam bisnis kita, dalam perusahaan kita yang terkait dengan service, atau teman-teman yang bergerak dalam dunia penjualan, sales, strategi ini sangat-sangat pas, sangat-sangat tepat. Jadi kita akan coba bedah materi-materi yang Casanova ajarkan buat kita. So, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan buat yang baru bergabung, yang baru masuk, please demi kelancaran sharing malam hari ini, please sound-nya di-mute dulu boleh? Zoom-nya di-mute, izinkan hanya sound saya. Malam hari ini karena ini sesi berbagi sangat informal, saya tidak pakai moderator dan sebagainya. Jadi betul-betul kita ngobrol santai saja. Jadi tolong yang baru masuk atau yang Zoom-nya belum di-mute, tolong di-mute ya. Nah, sekali lagi malam hari ini kita akan belajar tentang pattern pertama, yaitu to make a woman feel special, we must do something special. Ya, kita akan belajar, inilah pattern yang pertama. Oh, sorry, sebelum kita masuk pattern yang pertama, kita harus memahami bahwa dunia service itu dari sudut pandang maskulin dan feminin. Jadi untuk memahami ke-10 pattern-nya si Casanova, Anda dan saya harus memahami prinsip-prinsip maskulin dan feminin. Ya, kita mesti memahami prinsip-prinsip ini. Siapa maskulin, siapa sisi maskulin, siapa sisi feminin. Kalau kita belajar dari Casanova, tentu sisi maskulin adalah kita. Jadi sisi maskulin mewakili perusahaan, sisi maskulin mewakili pemberi servis, sisi maskulin mewakili siapapun yang ada dalam lingkup perusahaan. Maskulin punya karakter maskulin adalah yang pertama adalah menggunakan pendekatan logis dan matematis. Jadi semuanya dihitung dengan angka, semuanya untung rugi, ya, semuanya dilihat dari untung rugi dan angka, ya, ada target di sana, ada indikator di sana, logis dan matematis. Kemudian yang kedua adalah sisi maskulin ini mewakili cepat, tepat dan akurat. Jadi semuanya harus cepat, semuanya harus tepat dan semuanya harus akurat. Ini sisi maskulin. Sehingga ketika kita bicara yang pertama logis dan matematis, cepat, tepat dan akurat. Kalau kita lihat di sini, ini semuanya tidak ada unsur emosi. Kelemahan dari perusahaan adalah ketika dia mengedepankan atau sisi maskulin yang kuat, dia kehilangan sisi emosinya. Kemudian adalah mengutamakan hasil. Kita lihat, maskulin tidak ada sisi emosi di sini. Semuanya logis. Yang penting hasil, dan sebagainya. Dan yang terakhir dari mewakili sisi maskulin adalah egois. Sisi maskulin ini egois, fokusnya ke diri sendiri. Ya. Kenapa? Jadi kelemahan dari seseorang atau perusahaan dalam memberikan pelayanan adalah mereka egois, fokus ke diri sendiri.
Ada banyak contoh, dan kalau teman-teman mengikuti, ya terutama yang di WhatsApp Group Service Manager, dalam 2 video sebelum saya sempat sharing tentang Jeffrey G. Tomer. Ya, contoh egois fokus ke diri sendiri adalah seringkali mungkin ketika Anda dilayani, saya dilayani, seringkali kita ketemu dengan orang yang mulai gini. Kita memang tahu kita meminta sesuatu yang kadang-kadang agak di luar normal. Dan saya suka tes, kadang-kadang jawabannya adalah, oh mohon maaf Pak, ini aturan perusahaan kami demikian. Mohon maaf Pak, prosedurnya sudah demikian. Mohon maaf Pak, kami nggak bisa, nanti kami diaudit dan sebagainya. Itu sebetulnya kalimat-kalimat yang mewakili sisi maskulin. Dia egois dan fokus ke diri sendiri. Ya, saya sempat katakan Jeffrey G. Tomer dalam bukunya Customer Satisfaction is Worthless dan Customer Loyalty is Priceless. Jeffrey seorang pengusaha, dia di buku itu dia tulis kalau dia ketemu stafnya mengatakan demikian, tanda kutip dia akan pecat stafnya. Walaupun benar bahwa yang dikatakannya itu memang prosedurnya. Tapi the way mengatakan penolakannya itu yang memang dalam service kita akan belajar khusus. Dan tidak banyak service leader yang membekali atau melatih tim frontlinernya untuk melakukan ini. So, mari kita lihat sisi feminin. Sisi feminin, nah kita lihat, feminin ini menggunakan rasa, feeling, emotion di sini mulai bicara. Ya, jadi kalau kita mau membidik customer kita seperti Casanova, bahkan orang yang paling sulit, orang yang secara norma tidak mungkin akan jatuh ke pelukan Casanova. Tapi karena dia tahu bagaimana memikat, bagaimana sisi feminin, maka Casanova tahu teknik-tekniknya, dia bidik rasanya. Nah, feminin itu banyak pertimbangan. Ya, kalau kita lihat, maskulin cepat, tepat, dan akurat. Para pria umumnya, saya tidak katakan semua, para pria umumnya kalau berbelanja, ingin beli kemeja, katakan beli kemeja putih, dia akan cenderung datang ke pusat perbelanjaan, ke department store, dia cari kemeja putih, dia pakai, dia coba, pas, dia beli, dia pulang. Dan ketika pulang, baru sadar bahwa yang dia beli kemahalan, gitu ya. Nah, itu maskulin, cepat, tepat, akurat. Langsung ke tujuan, mengutamakan hasil. Tetapi sisi feminin ini banyak pertimbangan. Masuk ke satu toko beli sepatu, ya, beli sepatu, wah pilih-pilih sepatu, wah kayaknya cocok, tapi nggak jadi beli, pindah ke toko sebelah. Pilih-pilih, nggak jadi beli, pindah ke toko sebelah. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh sisi feminin. Demikian pula customer Anda banyak pertimbangan. Nah, masalahnya sisi maskulin ini karena cepat, tepat, dan akurat, tidak sabar terhadap pertimbangan ini. Ya, oke. Kemudian mengutamakan hubungan. Jadi feminin ini mengutamakan hubungan. Dia relationship, sedangkan maskulin mengutamakan hasil. Nah, feminin ini fokusnya ke diri sendiri dan orang lain. Dia karena sifatnya feminin, sifatnya nurturing, dia merawat. Jadi, Anda belajar Casanova model, maka yang pertama harus Anda kuasai adalah pemahaman filosofi maskulin dan feminin ini. Ya, teman-teman, saya akan lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda catat dulu ya. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab setelahnya, setelah pembahasan saya selesai. Baik. Oke, saya mohon tidak mengacaukan layar ya. Ini saya tidak tahu siapa yang coret-coret di layar. Mohon maaf. Demi kebaikan kita bersama, saya nggak sempat cek karena saya tidak menggunakan moderator. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Ini adalah teknik yang akan kita pelajari sama-sama. To make a woman feel special, we must do something special. Jadi, kalau kita mau membuat wanita merasa spesial, kita mesti melakukan sesuatu yang spesial. Ya.
To make a woman feel special, do something special. Nah, teman-teman, mari kita ganti kata woman ini menjadi kata customer. Baik Anda yang di dunia sales, baik Anda yang di dunia service, ketika kita baca woman, langsung kita mapping across ke customer. Bahwa untuk membuat customer kita merasa spesial, maka kita harus melakukan sesuatu yang spesial pula. Apa yang spesial? Tulisan ini terdengar mudah, tulisan ini terdengar atau terbaca sederhana, tetapi penerapannya itu seperti apa? Kita akan coba belajar sama-sama. Tetapi kalau teman-teman sadari bahwa ada kata-kata kunci dalam Casanova pattern atau Casanova model yang pertama ini. Kalau teman-teman sadari ada dua kata yang penting yang dapat kita terjemahkan ke dalam strategi servis kita. Kata-kata apa yang ada di pattern pertama tersebut? Kata yang pertama adalah ini. Feel. Untuk membuat customer Anda feel special, untuk membuat customer Anda merasa spesial, maka Anda harus melakukan sesuatu yang spesial. Jadi Casanova dalam pattern dia yang pertama, dalam pola yang pertama dia lakukan, tujuannya bukan langsung mendapatkan pujaan hatinya, tujuannya bukan untuk membuat membuat si wanitanya suka sama dia, bukan itu gitu. Buat Casanova, wanitanya jatuh dalam pelukan dia itu adalah hasil akhir. Tapi goal buat Casanova adalah membuat si wanita dalam materi kita malam hari ini, membuat si customer merasa sangat spesial. Awesome. Sebagai seorang service excellence coach, ada keuntungan dan kadang-kadang ya saya dalam hati juga bertanya-tanya, ini kosmetik atau betulan mereka mencoba membuat saya merasa spesial, apalagi kebetulan tempat yang saya datangi itu pernah menjadi klien kami gitu ya. Jadi ketika datang satu hotel, kamar saya pasti di-upgrade, di dalam kamar sudah ada macam-macam lah, ya benda mati pastinya. Mereka berusaha membuat saya feel special. Itu adalah upaya-upaya yang hotel, di mana hotel tersebut pernah jadi klien saya, berusaha untuk membuat saya feel special. Nah, mari teman-teman kita lihat apa yang kita lakukan dalam men-service customer kita. Apakah strategi atau apakah mindset yang ada di pikiran kita? Kita belum bicara strategi. Apakah yang mindset yang ada di pikiran kita? Apakah mindset yang ada dalam benak setiap frontliners di tempat kita? Tujuannya adalah membuat customer merasa spesial. Atau tujuannya saya hanya melakukan tugas saya supaya saya tidak ditegur, dimarahi oleh leader saya, oleh manajer saya, kalau customer sampai komplain. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau frontliners kita punya pola pikir yang kedua, dia melayani karena takut dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, percayalah customer tidak akan pernah merasa spesial. Casanova fokusnya adalah membuat customer-nya feel special. Karena itu dia akan melakukan banyak hal spesial sehingga customer-nya merasa spesial. Saya akan lanjut dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Saya tidak menggunakan moderator malam hari ini, jadi silakan dicatat, nanti sesi tanya jawab kita buka di setelah pembahasan saya selesai. Ya, nah. Kata kuncinya adalah feel and do. To make your customer feel special. So you must do something special.
how do we do? Jadi bagaimana kita melakukan sesuatunya supaya customer kita merasa spesial, merasa beda, merasa khusus, ya. Dalam industri keuangan, jika Anda bekerja atau berkarir di dunia keuangan seperti asuransi, bank, ya leasing company dan lain sebagainya, Anda akrab dengan istilah know your customer, ya, know your KYC. Nah, sebenarnya KYC ini kalau kita terjemahkan ke dalam dunia service ini sangat luas sekali. Nah, KYC ini, betapa pentingnya KYC ini, know your customer principles ini betapa penting. Saya belajar service dari SQI Amerika, Service Quality Institute Amerika, sebuah lembaga pelatihan service excellence tertua di dunia. Saya sangat senang belajar lengkap di sana. Namun dalam praktek sehari-hari, pemikiran saya banyak dipengaruhi oleh Ron Kaufman. Ya, Ron Kaufman adalah salah satu orang yang berjasa membangun Singapore Airlines, Marina Bay Sands, Changi Airport, ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang unggul dalam bidang service lah. Menggunakan Ron. Nah, saya suka sekali dengan definisi Ron Kaufman tentang service. Ya, Ron Kaufman berkata bahwa satu kerat loh. Sekali lagi teman-teman, di mute dulu suaranya. Jadi tidak mengganggu sesi sharingnya. Mohon maaf buat teman-teman yang belum mute, tolong di mute dulu. Oke, Kak, bisa di-mute dari host, Kak? Ya, saya mau fokus di materi, jadi tolong teman-teman yang proaktif mute sendiri ya. Baik, Ron Kaufman menggunakan atau definisi service menurut Ron Kaufman adalah taking action to create value for someone else. Ada 3 hal di situ. Yang pertama taking action, kedua create value, dan yang ketiga adalah someone else. Menariknya adalah ketika kita mau mengimplementasikan taking action, create value, and someone else, maka Ron mengajarkan langkah pertama yang harus kita ketahui adalah we must know siapa someone else ini. Kita nggak bisa create value atau kita nggak bisa pertama-tama langsung taking action. Pokoknya kita taking action, pokoknya happy customer-nya. Belum tentu. Ya. Di kelas-kelas saya selalu menggunakan analogi seperti ini. Suatu ketika saya pindah dari Jakarta ke Kota Semarang. Saya pindah ke Kota Semarang karena kami berusaha untuk menjadi tetangga yang baik. Maka kami ingin memberikan bingkisan buat tetangga kiri kanan kami, depan belakang. Istri saya membuat kue lapis legit, ya, membuat kue lapis legit untuk diantarkan sebagai hantaran ke tetangga kiri kanan dan depan belakang. Upaya kami bikin kue lapis legit terbaik untuk diserahkan. Dan ketika sudah selesai, kami serahkan ke kiri kanan depan belakang. Pertanyaannya, apakah tetangga kami senang mendapatkan bingkisan? Tetangga kami senang mendapatkan bingkisan karena mendapat perhatian dari kami. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kue lapis legit yang memang dibuat oleh istri saya effortnya sejak pagi subuh sampai sore itu dimakan oleh tetangga saya? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena pertama kali saya pindah dari Jakarta, saya pindah ke Kota Semarang. Saya tinggal di kompleks di mana lingkungannya adalah pensiunan kepolisian dan pegawai negeri, di mana usia mereka rata-rata sudah 58 ke atas, di mana mereka sudah mulai memikirkan kesehatan, memikirkan level kolesterol mereka, dan sebagainya. Dan buat Anda yang tahu bagaimana membuat kue lapis legit, Anda tentu tahu berapa kuning telur yang dimasukkan ke dalam sebagai bahan, berapa gula yang masuk ke dalam sana. Ya, jadi Ron mengajarkan kalau kita mau taking action, kalau kita mau create value,
The first step is know your customer. Ya, jadi malam hari ini inline nih dengan apa yang dilakukan oleh Casanova. Casanova tahu persis, dia berusaha untuk tahu target dia siapa, sehingga dia bisa do something special. Dia bisa melakukan sesuatu yang spesial, dan customer dia, wanita incaran dia, itu bisa merasa spesial. Ketika customer merasa spesial, maka customer akan membeli lebih banyak dari Anda. Ketika customer merasa spesial, maka customer akan loyal di tempat Anda dan tidak akan tergoda pindah ke perusahaan lain. Ya, saya lanjut lagi. Nah, kesimpulan yang saya mau katakan adalah hanya yang sungguh-sungguh mengenal customer-nya yang akan tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuat customer-nya merasa spesial. Anda bisa garis bawahi kata hanya yang sungguh-sungguh mengenal customer-nya, yang akan tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuat customer-nya merasa spesial. Dan saya menemukan nggak banyak bisnis yang berusaha sungguh-sungguh mengenal customer-nya. Ya, saya nggak banyak menemukan. Bahkan di perusahaan yang sudah established untuk service excellence-nya, selalu ada oknum-oknum yang mereka mengerjakan pelayanan sebatas ya karena tugas dan kewajiban untuk melayani. Tapi mereka tidak mencoba atau tidak membangun kuadran ketiga dari service big picture, yaitu service mindset dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi hanya yang sungguh-sungguh mengenal customer-nya yang akan tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuat customer-nya merasa spesial. Saya lanjut ya. Nah, pertanyaannya malam hari ini adalah apakah Anda kenal customer Anda? Kalau di workshop yang saya selenggarakan, saya suka menantang seperti ini. Kalau Anda mau melakukan, silakan. Anda mungkin sudah siapkan alat tulis. Kalau Anda tidak siapkan alat tulis, mungkin Anda boleh catat di handphone. Selama handphone Anda tidak digunakan untuk Zoom. Tolong tuliskan 10 nomor telepon, nomor handphone customer Anda. Tanpa melihat address book. Ya, saya yakin nggak banyak orang yang hafal. Mungkin Anda berkata begini, Pak, ngapain dihafal? Sekarang zaman teknologi. Langsung aja cari. Oke. Anda benar. Pertanyaan kedua. Tuliskan daerah tinggal 10 customer yang Anda kenal. Lebih dalam lagi. Tuliskan nama pasangan customer, 10 customer yang Anda kenal. Sebutkan tanggal lahirnya dan tanggal lahir pasangannya. Sebutkan nama anak-anaknya. Sebutkan hal-hal lain yang menggambarkan kedekatan, hobinya kah atau apa. Berapa banyak yang pelaku-pelaku service memiliki database seperti ini. Saya tidak bicara level jabatan. Saya banyak menemukan orang-orang yang passion dalam service, bahkan dia di level yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi dia punya passion untuk kenal customer-nya. Saya pernah bertemu dengan seorang butler, ya setiap orang yang datang ke tempat di mana dilayani oleh frontliners, butler ini tugasnya cuma menyajikan makanan dan minuman dan snack kepada setiap customer yang datang. Tetapi butler itu tahu persis hari Rabu ini yang datang siapa, Jumat besok yang datang siapa, jam berapa. Oh, kalau yang datang adalah Pak A, maka dia sukanya minum kopi. Kopinya takarannya sekian, gulanya sekian, dan lain sebagainya. Itu di level butler saja dia bisa belajar untuk kenal siapa customer-nya. Nah, harusnya di level-level lebih tinggi, service mindset tentang ini mulai lebih terbangun, teman-teman. Saya akan lanjutkan lagi. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana sih kita mengenal customer? Ya, tahapnya pertama adalah kenal customer, pikirkan apa yang kita lakukan untuk membuatnya merasa spesial, dan kemudian lakukan. Sebetulnya,
prinsipnya sederhana sekali. Bagaimana kita kenal customer? Ingat-ingat pertama kali Anda berusaha mendapatkan pasangan Anda. Atau ingat-ingat bagaimana Anda berusaha mendekati pujaan hati Anda. Ya, mungkin dulu pujaan hati Anda beda fakultas. Anda fakultasnya, let's say Anda fakultas teknik. Ya, fakultas teknik. Pujaan hati Anda fakultas ekonomi. Ya, fakultas ekonomi. Dan pujaan hati Anda bukan satu kelompok atau satu geng dengan Anda. Tapi ya kok bisa jadi pasangan, Anda bisa kenal. Anda berusaha tahu siapa namanya. Anda berusaha tahu dia kuliahnya hari apa. Anda berusaha tahu kesukaannya apa. Anda berusaha tahu teman-teman terdekatnya siapa. Masuknya lewat mana. Ada banyak strategi yang Anda lakukan untuk mendekati dan cari tahu pujaan hati Anda. Prinsip seseorang PDKT, pendekatan, ini sebetulnya sama seperti kita melakukan prinsip know your customer dalam service. Tentu kita harus ilmiahkan. Nah, ketika kita sudah tahu, kita harus tahu lebih detail tentang kesukaan dia dan ketidaksukaan dia, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar 10 patternnya Casanova secara lengkap, teman-teman, Anda akan menyadari bahwa Casanova itu wow banget gitu. Saya bilang gini, ketika saya sudah selesai baca bukunya Casanova, saya bilang, pantas aja siapapun bertekuk lutut kalau sudah jadi targetnya Casanova. Bahkan orang-orang yang secara moral nggak mungkin gitu ya, tapi bisa jatuh cinta sama Casanova. Ya, nah saya akan kupas sedikit hal yang teknikal. Ya, saya akan kupas sedikit hal yang teknikal untuk knowledge bagi Anda. Teknik ini banyak sekali, tapi saya akan ambil satu. Semoga ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua. Ya. Nah, untuk memahami teknik tersebut, Anda harus tahu prinsip ini. Prinsipnya adalah mengenal siapa customer dengan jelas sehingga mampu memahami mengapa perlu memberikan apa dengan cara yang bagaimana dilakukan oleh siapa orang yang tepat, kapan waktu yang tepat, dan juga di mana tempat yang tepat. Jadi kalimat ini Anda bisa formulasikan menjadi kertas kerja. Ya, kenal siapa customernya, mengapa perlu memberikan sesuatu, perlu memberikan apa-apa di sini value. Dengan cara yang bagaimana? Caranya bagaimana? Nggak bisa cuma tahu apa, caranya bebas-bebas saja, nggak gitu. Ya, ada cara-cara yang berbeda yang perlu dilakukan. Nah, yang melakukan ini siapa? Yang melakukan siapa? Dan saya percaya ketika kita sebagai customer ditemui oleh level staff, ditemui oleh level manager, ditemui oleh ownernya, tentu feel-nya, rasanya akan beda. Juga harus tahu kapan waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat di mana. Semuanya harus persistence. Jadi rahasianya dari semua tools-tools yang ada terkait dengan know your customer, kalau Anda pahami kalimat yang ada di depan ini, itu tools-nya semuanya dasarnya ini. Ya, cuman malam hari ini saya akan berikan satu tools baru yang bisa menolong Anda untuk ya paling nggak mulai memetakan customer Anda yang ada di bisnis Anda. Ya. Nah, saya akan share sedikit tentang customer expectation mapping. Ini sebuah satu teknik yang saya mau bagikan buat Anda. Ya.
Oke. Ada kelompok customer. Di kelompok customer, ingat, buat customer kita merasa spesial. Masalahnya customer Anda kan banyak. Masalahnya customer Anda banyak, makanya Anda perlu melakukan segmentasi customer. Ya, Anda harus kelompokkan customer Anda. Strategi segmentasi customer bisa Anda pelajari nanti di pattern kedua. Pattern kedua dari Casanova, yaitu privacy is sexy. Ya, kita bahas di privacy is sexy, kita bahas strategi segmentasi di situ. Malam hari ini kita nggak akan masuk ke sana. Ya, kelompok customer. Kalau Anda mau melakukan lebih simpel di perusahaan Anda, kelompok customer Anda tulis nama-nama customer gini. Dari sekian banyak customer, Anda tulis dulu 20 customer utama Anda, masukkan nama-namanya. Ya, masukkan nama-namanya. Dan tentu untuk mengisi kolom-kolom di sini, Anda perlu melakukan ya entah survei, entah focus group discussion, dan ada banyak teknik. Saya nggak akan jelaskan itu. Saya akan jelaskan tentang poin-poin di sini. Caranya melakukannya di bisnis Anda, silakan kembangkan sendiri. Ya. Jadi pertama kita harus tahu kelompok customer-nya itu seperti apa. Masing-masing kelompok customer itu punya positive expectations, punya negative expectation. Apa yang dimaksud dengan positive expectation dan negative expectation? Ini, positive expectation adalah yang customer harapkan ada dan didapatkan saat menerima pelayanan. Yang customer harapkan ada dan didapatkan saat menerima pelayanan. Ya, di sana dikatakan 20%, nanti saya jelaskan 20%. Kemudian negatif expectation adalah yang customer harapkan tidak ada dan tidak didapatkan saat menerima pelayanan. Disarankan 80%. Nah, teman-teman, contohnya seperti apa sih? Contohnya, saya jelaskan yang negatif dulu supaya lebih gampang. Dan saya paling senang menggunakan contoh toilet, ya, karena lebih tangible lah dibanding yang lain lebih intangible, gitu ya. Toilet lebih tangible. Contoh, bayangkan Anda masuk ke dalam toilet di tempat Anda bertransaksi, masuk ke dalam toilet. Apa yang tidak Anda mau di dalam toilet tersebut? Kalau saya, ketika saya masuk toilet, saya tidak mau toilet itu bau. Saya tidak mau toilet itu basah. Ya, saya tidak mau toilet itu kotor. Itu yang saya tidak mau. Tidak mau bau, tidak mau basah, tidak mau kotor, itulah yang disebut dengan negative expectation. Jadi positif apa? Positif yang diharapkan ada. Kalau misalnya saya mau masuk toilet, saya mau toiletnya wangi, itu positif dong, Pak. Oh iya, itu positif. Itu positive expectation. Tapi bedanya gini, kalau negative expectation, saya tidak mau toiletnya basah. Ketika toilet itu kering, ekspektasi saya terpenuhi. Oke? Tetapi kalau positive expectation, saya mau toiletnya kering, atau saya mau toiletnya wangi. Besok ditanya lagi positive expectation-nya apa? Oh, saya mau toiletnya wanginya nggak mau wangi lemon. Saya maunya wanginya lemongrass. Sereh gitu maksudnya. Kemudian perusahaan mengikuti, digantilah dari lemon ke lemongrass ya. Sedikit tips aja, kalau Anda punya pewangi di toilet, dalam service excellence sangat tidak disarankan menggunakan wangi lemon di toilet ya. Secara psikologi aroma. Ya, jadi lemongrass yang disarankan atau wangi green tea. Saya tidak jelaskan di sini, ini tips aja buat Anda. Nah, kemudian disurvey lagi, positive expectation. Oh, udah wangi lemongrass sih, tapi saya nggak mau yang chemical.
itu palsu. Saya mau yang lemongrass-nya aromanya organik supaya sehat buat pernafasan saya. Dengan kata lain, batas dari positive expectation, setiap kali Anda penuhi dan besok Anda tanya, maka batasnya adalah langit. Customer Anda akan terus minta. Ya. Sedangkan negative expectation, batasnya adalah kalau Anda penuhi yang customer tidak mau, maka selesai. Makanya saya sarankan 20% dan 80% adalah umumnya alokasi budget untuk fokus perbaikan, pembenahan atau upgrade negatif dan positif. Ya, fokuslah budget Anda 80% di negative expectation dan 20% di positif. Tentu angka ini tidak ada patokannya 80 atau 20, bebas-bebas saja. Cuman saya menggunakan best practice aja, 20 dan 80. Saya lanjut ya. Nah, setelah Anda tahu negatif, Anda tahu positif, maka Anda harus ingat, Anda harus tahu cara bagaimana memberikannya dan siapa yang harus memberikannya. Maka Anda pikirkan yang wow factor. Tetapkan wow action yang tepat untuk customer di segmen ini. Jadi pertama, kalau dari bagan ini, dari mapping ini, pertama Anda harus kelompokkan customer Anda. Kedua, Anda harus tahu positif dan negatif expectation-nya. Setelah Anda definisikan positif dan negatif expectation-nya, Anda pikirkan wow factor-nya. Wow factor ini melibatkan bagaimana, melibatkan siapa yang melakukannya, melibatkan kapan, dan melibatkan di mana. Ini wow factor. Ya, sekali lagi Anda boleh catat. Wow factor ini bicara tentang bagaimana caranya, siapa yang melakukannya, kapan, dan di mana. Anda kalau mau menyusun wow factor, siapkan seperti itu. Dan kembali, ini cuma satu teknik yang saya sederhanakan untuk saya bagikan ke teman-teman. Silakan Anda kembangkan teknik ini. Kalau Anda dapat insight dari teknik ini, silakan Anda sesuaikan dengan bisnis Anda. Silakan Anda pikirkan lebih detail lagi. Dan secara pelajaran dalam Training Service Excellence Coach, tentu mapping-mapping ini nanti habis ya yang Anda pelajari. Jadi, ini yang bisa saya bagikan malam hari ini untuk materinya, tidak terasa 45 menit. Sedikit teaser untuk pattern kedua. Kalau Anda tertarik untuk belajar 10 pattern secara lengkap, pattern berikutnya adalah ini. Privacy is sexy. Ya, kita selesai di slide ini. Privacy is sexy. Di pattern kedua, kita bicara tentang strategi segmentasi customer. Jadi yang namanya service excellence itu tidak adil. Jadi jangan pernah mengharapkan Anda dilayani adil oleh service provider. Kok dia bisa, saya enggak? Ya, karena bagi perusahaan, dia akan mensegmen dan melayani menurut segmentasi. Ya, ingat perusahaan itu maskulin. Dia akan pendekatannya logis dan matematis. Jadi ini sekilas sharing saya buat kita bincang-bincang malam hari ini. Jadi kita akan berbincang-bincang malam hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan kepada saya, silakan teman-teman tanyakan. Sesi tanya jawab saya buka.